Jadi ada orang yang tidak bisa ditipu setan, yaitu orang yang ikhlas. Nah, orang yang ikhlas itu kata kuncinya dia putus harapan dari segala sesuatu selain Allah. Ini rahasianya sebetulnya. Ketika kita sudah tidak berharap apapun dari selain Allah, berharapnya hanya ke Allah, itu sulit bagi setan untuk menipu kita. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Sedih karena tidak dapat melakukan suatu amal ibadah yang disertai oleh rasa malas untuk melakukannya. Itu satu tanda bahwa ia terperdaya atau tertipu oleh syaitan. Aduh, nggak tahajud semalam, tapi dia tidak duha juga. Rasulullah kan pernah suatu saat mengganti tidak witir itu malam-malam dengan sholat duha diperbanyak. Aduh, saya semalam nggak tahajud. Lihat, kalau serius sedih pasti duha, ditambah oleh amalan sunnah lainnya. Karena kehilangan. Aduh, hari ini saya cuma setengah juz, pas tahajud jebet 1 juz. Jadi orang-orang yang menyesal sedih dengan kehilangan amalnya, itu harus ada upaya nebus dengan amal-amal yang lebih banyak. Kalau hanya sedih saja tapi dia tidak melakukan tindakan-tindakan, itu ciri-ciri ketipu setan. Setan tuh terus nipu. Setan tuh nggak kelihatan oleh kita, sedang dia lihat kita. Setan nggak punya pekerjaan lain dalam episode hidupnya selain nipu kita, sedang kita banyak kerjaan. Setan juga keroyokan, banyak dengan berbagai profesinya, sedang kita ya beginilah ngadepin setan itu. Jadi gimana supaya setan tidak bisa menipu kita? Nah, ada ayat ini nih kelemahan saya, Ustadz Ahmadnya nggak ada. Harusnya saya hafal, karena saya kebiasaan begini, Ustadz gitu. Giliran nggak ada, ini nggak hafal, ya sama dong dengan saya. Jadi ada orang yang tidak bisa ditipu setan, yaitu orang yang ikhlas. Nah, orang yang ikhlas itu kata kuncinya dia putus harapan dari segala sesuatu selain Allah. Ini rahasianya sebetulnya. Ketika kita sudah tidak berharap apapun dari selain Allah, berharapnya hanya ke Allah, itu sulit bagi setan untuk menipu kita. Nih contoh ya, kenapa kita tahajud jadi kuat? Karena kita tahu pertolongan itu hanya datang dari Allah, dan tahajud itu amal yang sangat bisa mendatangkan pertolongan Allah. Makanya setan susah nipu mau apapun juga, dan saya perlu pertolongan Allah. Hidup saya gak akan bisa kalau Allah nggak nolong. Semua urusan itu ada dikuasai oleh Allah. Kalau Allah tidak nolong nggak ada apa-apanya. Kalau Allah nolong akan tertolong. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli, tidak ada yang bisa menolak. Kita yakin cuman Allah yang bisa nolong, maka bulat semua amalan tuh ngarep-ngarep pertolongan Allah. Tapi sepanjang kita berharap dari selain Allah, ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dikagumi, ingin dibalas budi, ingin dicintai, makin berharap dari selain Allah, kebuka itu. Karena nanti kita berbuat itu demi dia, bukan demi Allah. Asli hadirin, kan orang berbuat baik belum tentu jadi amal. Ada yang berbuat baik karena dianggap sebagai orang baik. Ada yang berbuat baik
supaya dia tidak berbuat jelek. Ada yang berbuat baik supaya dia ngebalas kebaikan. Ada yang berbuat baik untuk menjerat orang supaya hutang budi kepadanya. Ini baik palsu. Ada yang baik kepada pembeli supaya beli dagangannya. Ada istri yang baik ke suami supaya suami tidak berpaling ke lain hati. Ada suami yang berbuat baik ke istrinya supaya diizinkan. Siapa yang ketawanya keras? Diizinkan apa, Bu? Serius ini hadirin, itu susah nggak ketipunya. Makanya kalau kita ingin benar-benar terlindungi, dilindungi Allah dari tipu daya setan, kata kuncinya keikhlasan. Sebetulnya saya sudah tahu, cuma lupa. Inilah nasib jadi kiai yang belum jadi. Itu golok, ya pakai aja. Kenang-kenangan. Udah ketemu Ustaz? Ya, Ustadz juga sedang mencarikan yang terbaik. Saya minta maaf ya. Jadi begini, mulai sekarang kita harus berlatih bahwa tidak ada penolong selain Allah. Bulat ini, tidak ada pemberi karunia selain Allah. Semua segala-gala selain Allah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan tanpa izin Allah. Kita mau dipuji orang, orang tidak bisa muji tanpa izin Allah. Kalaupun diizinkan muji, hilang pahala kita. Makanya berhenti ngarep-ngarep apapun. Berhenti ingin dipuji, ingin dikagumi, ingin dihargai, ingin dibalas budi, termasuk ingin dicintai. Saya ingin dicintai olehmu, Mas. Kata si Mas, susah Bu, nggak ada stoknya. Saya sudah garing, tidak ada lagi cinta untukmu. Dan nggak bisa dipaksa. Cintai saya, cintai saya. Susah Bu, udah habis. Kalau Allah nggak ngasih cinta, gimana? Kan? Yang ngebulak-balik hati kan Allah. Makanya kalau mau baik, baik aja. Saya nanya kepada kaum lelaki nih, perlukah kita jadi suami yang dikagumi oleh keluarga? Bingung jawabnya. Kan? Kalau diniatkan untuk dikagumi nggak perlu. Jadi suami yang disukai Allah selesai itu hadirin. Karena yang ngebulak-balik hati istri adalah Allah Subhanahu wa taala. Tenang saja. Setiap perbuatan kita sebagai lelaki, memimpin keluarga, membanting-banting tulang, memeras-meras keringat, mencari nafkah, Allah tahu semua. Allah tahu capeknya kita jadi lelaki. Allah tahu tanggung jawab kita sebagai lelaki. Enggak perlu lebay, tidak perlu acting. Sampai ke rumah tuh, berat jadi lelaki. Nanti coba kata istri, belum nyobain jadi wanita ya, itu ngobrolannya nggak nyambung. Papa mah cuman capek, saya hamil Pak, melahirkan. Habis kita mau ngomong apa coba ya? Makanya nggak usah lebay. Jadi lelaki kerja yang bagus. Nih Bu, cuman segini Pak, memang begitu adanya. Tetangga lihat bisa beli ini beli itu, jong atau nikah sama tetangga. Jangan, yang itu emosi. Tenang saja, itu ujian keikhlasan. Ya, tenang, jangan nyebut-nyebut kebaikan kita. Saya tuh capek tahu ngurus keluarga, enggak boleh. Saya pemimpin keluarga, enggak perlu ngomong gitu. Udah tahu kok. Saya itu suamimu, jelas itu kan buku nikahnya Adam. Saya capek tahu, enggak usah kerja tuh Pak, pengangguran aja. Nganggur juga capek. Hadirin enggak boleh, tenang saja.
Makin ikhlas, gimana istri nyebut-nyebut jasa baiknya, kita nggak usah nyebut-nyebut. Nggak usah, diam saja. Tenang, Allah yang maha tahu. Demikian pula sebaliknya. Ya Bu, Ibu, kalau ingin terpelihara dari tipu daya setan, tos lakukan yang terbaik. Mau dihargai atau tidak, diterima kasihi atau tidak, lempeng. Kenapa? Karena Allah yang membulak-balik hati. Jatuhnya kita gampang ditipu setan justru kalau kita ngarap-ngarap dari makhluk. Gimana nanti Allah ngurus? Diurus. Ini tubuh aja setiap saat kita diurus oleh Allah. Ini di mana mata airnya? Saya tidak tahu. Datang dia ke sini. Gimana kalau saya yang harus nyari air? Repot. Ini pH-nya 7, bebas dari bakteri yang berbahaya. Saya nggak punya alatnya, beres nyampe ke sini tiap hari. Jadi jangan takut dengan pengurusan Allah. Takutlah kita tidak layak diurus oleh Allah dengan baik. Jelas hadirin? Jadi, saya banyak masalah. Apa sih hebatnya masalah kita dibanding dengan apa yang sudah Allah urus pada diri kita setiap saat. Makanya berbaik sangkalah terus ke Allah supaya kita makin tertutup peluang berharap dari selain Allah. Makin ikhlas, makin terjaga. Ada? Silakan. Surat Al-Hijr dari ayat 36 sampai 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزين لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Iblis berkata, ya Tuhanku, berilah kepada kami penangguhan sampai manusia dibangkitkan. Maka Allah berfirman, baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan sampai hari yang telah ditentukan. Maka iblis berkata, ya Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan menjadikan dan menggoda manusia terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka sebanyak-banyaknya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Tuh begitu hadirin. Jadi semakin kita melihat ada selain Allah yang bisa memberikan sesuatu kepada kita, kebahagiaan, kemuliaan, rezeki, apapun, cinta atau apalah dari makhluk, nah cenderung kita punya pintu untuk mudah ditipu daya setan. Makanya latihan yang utama bagi kita itu latihan tidak berharap dari makhluk. Ini guru AA tuh sangat-sangat serius di sini. Jangan minta-minta ke makhluk, jangan berharap dari makhluk, bukan hanya di lisan, sampai di hati juga. Insya Allah kita akan lebih terjaga dari tipu daya setan dengan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.